Di sini kita mempunyai soal yang akan kita buatkan model matematika, kemudian akan kita tentukan keuntungan maksimal barang yang harus diproduksi berapa. Untuk mempermudah, kita akan buatkan tabel terlebih dahulu. Tabel yang kita buat di soal terdiri dari jenis barang, yaitu tas dan sepatu. Jadi saya tulis di sini barang. Dan yang kedua adalah unsur. Nah, di barang di soal itu ada dua, yaitu tas dan sepatu. Dan unsur dalam pembuatan tas dan sepatu itu ada dua juga, yaitu unsur A dan unsur B. Kemudian kita akan buatkan tabel seperti ini. Selanjutnya, dari soal dikatakan setiap tas memerlukan satu unsur A. Jadi kita tulis ya, setiap tas membutuhkan satu unsur A dan dua unsur B. Dan untuk sepatu, dia memerlukan dua unsur A dan dua unsur B. Nah, di soal juga diperlihatkan kebutuhan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu. Jadi 6 unsur A dan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu. Jadi saya tulis di sini 4 dan 6. Nah, akan ditentukan banyak tas yang harus dihasilkan agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, ini kebutuhan ini dia maksimal ya. Jadi sehingga tandanya itu kita pakai tanda lebih kecil. Jika kita buat model matematikanya, fungsi objektif di soal itu kita perhatikan dengan memperhatikan keuntungan. Sebelumnya kita lakukan pemisalan. Pemisalan yang dilakukan itu adalah kita misalkan banyak tas itu yang diproduksi itu X, sedangkan banyak sepatu yang diproduksi adalah Y, variabel Y. Sehingga untuk fungsi objektif terlihat dari keuntungan yang diperoleh 3000 untuk tas, sehingga 3000 X dan 2000 untuk sepatu atau 2000 Y. Nah, fungsi kendalanya itu kita lihat dari tabel. Unsur A dibatasi jadi X plus 2Y kecil sama dengan 4. 2X plus 2Y kecil sama dengan 6. Nah, dari dua fungsi kendala ini kita gambar ke grafik. Kita tentukan titik yang dilalui. Jika X-nya 0 akan diperoleh nilai Y2 dan jika Y-nya 0 akan diperoleh nilai X4. Untuk garis yang kedua, dengan cara yang sama, jika X-nya 0 akan diperoleh Y-nya 3 dan jika Y-nya 0 akan diperoleh X-nya 3. Nah, ini untuk persamaan pertama, kedua. Dan ingat juga untuk produksi tas dan sepatu itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan ke koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesius di kuadran pertama. Ini X, ini Y. Untuk garis yang pertama yaitu 0,2, tulis 2 di sini, dan 4,0. Ya, 4-nya saya tulis di sini. Kemudian saya hubungkan membentuk sebuah garis. Dan untuk garis yang kedua, pertidak sama yang kedua 0,3 dan 3,0. Di sini 3 dan di sini 3. Kemudian kita hubungkan juga membentuk sebuah garis. Nah, sekarang karena koefisien setiap pertidaksamaan untuk X dan Y positif, ini artinya untuk tanda yang lebih kecil sama dengan, maka arsirannya itu ke arah 0 atau ke bawah. Nah, kita arsir ke arah 0 sehingga garis 1 ke arah 0, garis 2 ke arah 0, maka akan terdapat irisan arsiran di daerah sini. Dan perhatikan juga garis yang dibuat itu harus garis tegas karena tanda pertidaksamaannya itu terdapat tanda sama dengan. Jadi lebih kecil sama dengan, jadi garisnya harus garis tegas. Kemudian akan kita tentukan titik ujungnya. Nah, di sini ada titik potong. Saya akan lakukan eliminasi untuk pertidaksamaan 1 atau persamaan 1 dan 2. Saya jadikan persamaan untuk mempermudah. Saya tulis X plus 2Y itu sama dengan 4.
Dan yang kedua ada 2x plus 2y sama dengan 6. Lalu saya kurang, saya peroleh x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1. Jadi ini titiknya adalah 2,1. Nah, dari sini akan kita tentukan atau kita substitusi ke fungsi objektif. Fungsi objektif yang kita peroleh tadi dari soal yaitu 3000x plus 2000y. Nah, kita substitusi di setiap titik. Untuk titik yang pertama, yaitu saya pakai titik 0,0. Akan diperoleh nilai 0. Titik yang kedua, yaitu F titik 2,1. 2,1 diperoleh 8.000. Kemudian, untuk titik yang ketiga, yaitu titik 3,0 diperoleh 9.000. Kemudian titik yang terakhir yaitu titik 0,2 F0,2 diperoleh 4.000. Nah, dari sini terlihat keuntungan maksimal itu di angka 9.000. Nah, ini. Jadi barang yang harus diproduksi itu adalah 3 untuk tas, 0 untuk sepatu. Jadi 3 tas yang harus diproduksi perharinya ya. Sekian, sampai ketemu pada soal berikutnya.